Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan. Tetapi film yang satu ini sangat berbeda dengan film perampokan lainnya. Karena film yang berjudul The Hurricane Heist ini menceritakan tentang badai dahsyat yang mengancam Amerika. Badai tersebut membuat Departemen Keuangan bergerak cepat untuk mengamankan seluruh kas negara. Namun salah satu pegawai yang korup ternyata memiliki rencana lain untuk merampok kas negara tersebut. Sehingga seorang pegawai meminta bantuan kepada dua orang bersaudara yang tak sengaja melihat kejadian tersebut ketika mereka sedang memantau situasi badai yang terjadi. Apakah mereka bertiga bisa menghentikan perampokan di tengah badai dahsyat yang melanda? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sebuah keluarga yang saat itu tengah berada di dalam perjalanan. Di tengah cuaca ekstrim, sang ayah berusaha menyelamatkan kedua anaknya dari badai Andrew yang melanda kota Alabama. Mereka bertiga pun memutuskan untuk berteduh terlebih dahulu di sebuah rumah. Ketika sang ayah hendak memperbaiki mobil mereka yang rusak, kedua anaknya yang bernama Willie dan Breeze diminta untuk tetap diam di rumah. Namun sayangnya, akibat badai Andrew tersebut, ayah mereka harus tewas setelah terlindas oleh kepingan besi yang terlempar akibat badai Andrew. Beruntung mereka berdua masih bisa selamat dari badai tersebut, hingga akhirnya tumbuh dewasa. Baik Willie dan Breeze memiliki latar belakang kehidupan masing-masing. Mari kita berpindah kepada Willie. Ia merupakan seorang ahli cuaca yang kebetulan saat itu sedang bertugas untuk meneliti badai bernama Tommy yang diperkirakan akan melanda Amerika. Badai Tommy tersebut memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada badai Andrew yang membuat ayahnya terbunuh. Di satu sisi, akibat badai tersebut, 3 truk yang membawa kas negara terjebak kemacetan. Seorang petugas yang bernama Casey memutuskan untuk menerobos melalui kebun tembakau agar mereka bisa tiba di Departemen Keuangan sebelum badai menerjang. Setibanya Casey di Departemen Keuangan, ia dan rekan-rekannya langsung membawa seluruh uang tersebut ke dalam berangkas. Setelah semua uang selesai dipindahkan, Casey langsung melaporkan tugasnya kepada atasannya. Atasan Casey meminta ia untuk tanggung jawab dalam menjaga uang yang diperkirakan sebanyak 600 juta dolar. Tentu pekerjaan yang tak mudah bagi dirinya dalam menjaga uang tersebut. Akhirnya setelah pekerjaannya selesai, Casey langsung mengubah kode berangkas dan lalu menguncinya. Saat Casey dan rekannya yang bernama Moreno tengah memonitori berangkas, generator Departemen Keuangan tiba-tiba rusak. Moreno tak bisa melakukan apa-apa karena yang melakukan tugas ini adalah seorang teknisi bernama Breeze. Karena telepon tak berfungsi akibat badai, Casey memutuskan untuk langsung menghampiri teknisi tersebut. Kemudian scene berpindah kepada Willie yang saat itu menghampiri Breeze untuk memberitahu bahwa badai Tommy akan segera datang. Breeze yang baru saja terbangun begitu santai menghadapi badai yang pernah ia lalui. Tetapi Willie mendesak Breeze untuk segera mengevakuasi diri sebelum badai datang. Akhirnya Breeze pun mengalah. Namun ia meminta Willie untuk membantunya menutup jendela terlebih dahulu. Kembali ke Departemen Keuangan. Saat Casey telah pergi, sebuah mobil tiba-tiba datang dengan dalih mereka dipanggil oleh seorang pegawai bernama Moreno. Penjaga menjawab bahwa Departemen Keuangan tak memperbolehkan kunjungan terlebih dahulu. Pengendara mobil itu memberitahu mereka hanya bertugas, tetapi tetap saja penjaga tak memperbolehkan mereka masuk. Sehingga tiba-tiba saja segerombolan orang keluar dari mobil tersebut dan langsung mengacaukan segalanya. Mereka menerobos masuk, membuat para penjaga tak sadarkan diri yang mengancam keselamatan Departemen Keuangan. Moreno yang melihat kejadian itu langsung menutup akses masuk ke dalam. Namun orang-orang itu sangat cerdas. Mereka memiliki bom yang bisa meledakkan akses masuk. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam dan mulai mengendalikan Departemen Keuangan. Salah satu pegawai yang bernama Connor justru membantu para perampok tersebut masuk ke dalam, yang ternyata mereka bekerja sama. Kini dengan sekejap, Departemen Keuangan berhasil diambil alih. Connor bersama rekan-rekannya langsung menghampiri Moreno yang berada di dalam ruangan anti peluru. Karena telah mempersiapkan rencana ini secara matang, Connor bisa begitu mudahnya membuka pintu ruangan tersebut dengan kode yang telah ia ketahui. Connor pun langsung ditahan dan mereka mulai melakukan pembukaan terhadap berangkas. Kemudian scene berpindah kepada Casey yang akhirnya tiba di kediaman Breeze.
Saat itu Brice dan Willy saling bahu-membahu menutup jendela milik mereka. Tetapi saat Casey memperkenalkan dirinya berasal dari Departemen Keuangan dan membutuhkan bantuan Brice, akhirnya Willy harus bekerja sendiri terlebih dahulu. Mereka berdua pun pergi menyusuri jalan sembari menerjang badai yang perlahan mulai menutupi jalanan. Di dalam gedung Departemen Keuangan, para peretas yang telah Connor rekrut berusaha untuk membuka kode yang harus mereka retas agar brankas tersebut terbuka. Namun setelah cukup lama mereka berusaha meretas kode itu, ternyata mereka sama sekali tak bisa membukanya karena seseorang baru saja mengubah kode tersebut. Akhirnya Connor langsung bertanya kepada Moreno siapa yang melakukan ini. Moreno menjawab ia tak tahu, karena yang bertugas untuk menutup brankas adalah utusan dari Washington. Disitulah Connor menyadari jika orang yang hanya bisa membuka brankas adalah Casey. Tak lama kemudian, Casey tiba di depan Departemen Keuangan. Ia merasakan kejanggalan ketika melihat pintu keamanan rusak dan tak ada orang sama sekali. Ia pun lalu meminta Brice untuk tetap berada di dalam mobil dan Casey perlahan mulai melihat situasi yang terjadi. Baru saja Casey melangkah beberapa jarak, ia tiba-tiba telah dibidik oleh anak buah Connor. Mereka mengatakan jika Casey harus segera menyerah karena mereka tak mau menyakitinya. Alih-alih menyerah, Casey justru menembaki mereka dan langsung berusaha untuk kembali ke dalam mobil. Brice pun dengan cepat mengendarai mobil mereka untuk kabur. Tetapi karena badai yang melanda, Brice tak menyadari bahwa mereka menabrak sebuah pembatas. Casey berhasil kabur, sementara Brice berhasil tertangkap. Brice pun langsung dibawa ke dalam, sementara Casey masih dikejar-kejar oleh anak buah Connor yang terus menembakinya. Saat Casey dalam keadaan terdesak, Willy justru tak sengaja melewati daerah tersebut. Akhirnya Willy menyadari Casey berada dalam bahaya. Ia langsung mengajak Casey untuk masuk dan membawanya kabur. Di dalam mobil, Willy bertanya apa yang terjadi. Casey menjawab bahwa Departemen Keuangan kini tengah dirampok dan Brice sedang ditawan. Mendengar hal tersebut, Willy panik. Ia khawatir mengenai kakaknya yang mungkin saja akan dibunuh oleh para perampok tersebut. Tetapi Casey meyakinkan jika Brice akan baik-baik saja. Karena para perampok pun membutuhkan Brice untuk memperbaiki generator yang rusak. Karena tak memiliki bantuan, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Di sana mereka bertemu dengan seorang polisi bernama Jimmy. Willy yang mengenalinya langsung melaporkan kejadian perampokan tersebut. Namun ternyata mereka terjebak. Bukannya menolong mereka berdua, Jimmy justru menodongkan senjata kepada Willy dan Casey agar segera menyerah. Ia lalu memberi tanda bahwa dirinya berhasil menangkap Casey. Ya, Jimmy ternyata komplotan dari Connor yang menginginkan uang sebanyak 600 juta dolar. Karena tak mau tertangkap begitu saja, Casey yang cekatan langsung mengambil kembali pistolnya dan menembak Jimmy yang langsung bersembunyi. Dixon here, you read me? You got it. Xander's on his way. Yeah, were you telling... Ketika Jimmy sedang bersembunyi, mereka berdua langsung kembali ke mobil dan kabur dengan cepat. Kemudian Jimmy mengejar mereka ketika rekannya datang. Terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang mereka dalam berkendara. Sementara itu, di dalam Departemen Keuangan, Brice langsung didesak untuk segera memperbaiki generator mereka yang rusak. Hal itu Connor tegaskan karena ia ingin segera mengambil uang sebanyak 600 juta dolar di balik brankas yang masih tertutup. Kembali ke aksi pengejaran, karena Casey yang kehabisan peluru, Willy pun mengeluarkan senjata terakhir mereka. Dengan bodi mobil yang sangat keras, ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah paku besar dari mobilnya yang langsung menancap ke bawah tanah. Alhasil, karena Jimmy dan rekannya lalai, mereka pun menabrak mobil Willy dan terpental cukup jauh. Berhasil menghentikan pergerakan mereka berdua, Casey langsung menghampiri mereka dan mencuri senjata milik Jimmy. Setelah berhasil mencuri, kini Willy dan Casey mulai memikirkan peretas yang masih berusaha membobol brankas. Karena Casey sangat amat paham dengan sistem kerja brankas di dalam Departemen Keuangan, ia meminta Willy untuk mencari menara aktif terdekat di kota ini. Akhirnya dengan sistem canggih di dalam mobilnya, mereka berusaha untuk mencari di mana menara yang masih aktif. Sementara itu Jimmy telah mendapat bantuan dari anak buah Connor, dan Connornya sendiri langsung kembali mengejar mereka. Setelah cukup lama menjelajah kota, akhirnya Willy dan Casey menemukan sebuah menara aktif. Casey bertanya terlebih dahulu apakah mesin penarik yang dimiliki mobil Willy cukup kuat untuk merubuhkan menara tersebut. Willy menjawab mungkin saja. Lalu Willy meminta Casey untuk tetap di dalam mobil mengawasinya dan berjaga-jaga jika Connor bersama Jimmy menembakinya. Menerjang badai yang perlahan mengganas. Perlahan Willy menaiki anak tangga untuk mencapai menara.
Ketika Willy telah mengaitkan mesin penarik mobilnya, ia langsung memanggil Casey untuk menarik mesin tersebut. Tetapi keterbatasan komunikasi membuat Willy harus memanjat lebih tinggi agar Casey menyadarinya. Di satu sisi, Connor dan anak buahnya telah tiba. Mereka langsung menembaki Casey dan Willy yang hendak merobohkan menara. Sementara itu di dalam Departemen Keuangan, para peretas hampir saja berhasil membobol sistem keamanan berangkas yang menyisakan satu angka saja. Tetapi semua itu buyar saat menara berhasil dirubuhkan oleh Casey. Alhasil mereka gagal membobol sistem keamanan berangkas dan membuat para perampok emosi. Setelah Casey dan Willy berhasil merobohkan menara, mereka berdua kini berusaha berlindung dari tembakan Connor dan rekan-rekannya. Beruntung sekali mereka berdua dibantu oleh badai hebat yang membuat Connor berpikir dua kali untuk kembali mengejar sehingga Connor memutuskan untuk kabur. Di dalam Departemen Keuangan, para peretas berusaha untuk memecahkan satu nomor terakhir agar mereka bisa membuka berangkas yang berisi uang sebanyak 600 juta dolar itu. Kemudian, scene berpindah pada Brice yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Saat ia diantar kembali ke atas, dirinya menemukan para penjaga yang ditahan. Brice pun hendak membebaskan mereka semua. Tetapi para peretas mengetahuinya saat Brice memegangi pagar pembatas. Mereka mengalirkan listrik yang membuat Brice langsung tersetrum dan tak sadarkan diri. Ketika Connor kembali di Departemen Keuangan, Jimmy tiba-tiba datang bersama anak buahnya yang berjumlah lebih banyak daripada Connor. Ternyata Jimmy memiliki rencana busuk untuk membajak rencana milik Connor. Ia langsung menyuruh Connor untuk menyerah daripada mereka harus menyakitinya. Alih-alih menyerah, Connor justru tanpa sengaja menembak Jimmy hingga tewas dan menawari anak buahnya 20 juta dolar untuk setiap orang jika mereka mau membantunya mencari keberadaan Casey. Kini pasukan pun bertambah, terlebih Connor berhasil menawan Brice yang akan membuat Willy semakin ingin membebaskannya. Saat Connor tengah berada dalam posisi menang, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Casey yang ingin membuat kesepakatan. Casey akan menyerahkan dirinya dan membukakan berangkas Departemen Keuangan untuk Connor. Dengan syarat, Brice dan Moreno harus segera dibebaskan. Tentu bukanlah kesepakatan yang sulit ditolak oleh Connor. Lalu ia bertanya di mana mereka akan bertemu. Casey menjawab, satu-satunya mall yang berada di kota. Tak lama kemudian, anak buah Connor langsung pergi ke mall, mencari keberadaan Casey yang akan mereka bawa ke Departemen Keuangan. Namun bukannya menemukan Casey, mereka justru bertemu dengan Willy yang meminta kepastian terkait keberadaan Brice. Di bawah sana, Brice telah siap menunggu adiknya yang menyelamatkan nyawanya. Kemudian Casey pun keluar. Anak buah Connor segera memintanya untuk turun dan ikut bersama mereka. Tetapi Casey menolak. Ia tiba-tiba menembakkan sebuah flare ke atap kaca yang membuat semua orang tersedot oleh angin yang sangat kencang. Beruntung Casey dan Will sempat mengikat tubuh mereka masing-masing menggunakan tali sehingga mereka hanya terombang-ambing. Sementara itu, para anak buah Connor harus menghilang begitu saja, terbawa arus angin yang sangat deras. Masih belum bisa menyelamatkan nyawa Brice. Kini mereka berdua kembali memutar otak untuk mencari cara bagaimana mengalahkan Connor. Casey memberi saran untuk menyimpan bom di dalam mobil milik Willy. Namun Willy menolak karena mobil tersebut milik negara dan ia sangat menyayanginya. Tetapi Casey membalasnya dengan perkataan jika uang yang berada di dalam Departemen Keuangan bisa menggantikan mobilnya berkali-kali lipat. Akhirnya mereka berdua pun mulai mencari bahan untuk membuat bom di sebuah perkebunan. Namun saat mereka sedang mencari, rupanya anak buah Connor kembali datang, sehingga mereka berdua langsung bersembunyi dan bersiap untuk melawan. Saat anak buah Connor hendak melepaskan tembakan, Casey tiba-tiba melihat ombak yang sangat besar. Ia pun menyuruh semua orang untuk berlari. Tetapi mereka telat. Ombak langsung menerjang semua orang dan membawa mereka semua keluar. Akibat dari ombak besar tersebut, Willy harus terpisah dengan Casey. Namun ia berhasil ditemukan oleh Brice yang mengambil perahu. Alhasil Casey pun tertangkap oleh Connor dan langsung dibawa ke Departemen Keuangan. Di sana Casey diancam untuk membuka berangkas. Jika tidak, maka Moreno akan dibunuh dengan cara digiling. Karena tak mau rekannya tewas, Casey pun mengalah. Ia langsung membuka berangkas tersebut dan Connor bersama rekan-rekannya dengan cepat memindahkan semua uang tersebut ke dalam truk. Sementara itu, Willy dan Brice yang telah kembali bersama mulai menyusun strategi untuk menghentikan perampokan itu. Mereka berusaha mencegat rombongan truk pembawa uang itu di sebuah jalan. Lalu Brice meminta Willy untuk menaiki truk di jajaran terakhir. We could just let the whole pack of them go.
Willy pun berhasil melompat ke atas truk, diikuti oleh Brice yang meninggalkan mobilnya. Kemudian mereka berdua secara perlahan merayap ke depan kap truk yang ternyata dikendarai oleh para peretas. Dengan mudahnya, Brice mengambil alih truk ketika ia berhasil menembak peretas tersebut dan membuatnya menyerah. Berhasil membajak truk terakhir, mereka berdua mulai mengekspansi truk kedua. Di dalam sana Casey masih ditawan karena Connor membutuhkan jaminan untuk membawa uang sebanyak itu agar tetap aman. Ketika Brice dan Will mulai memberikan gangguan, Casey mulai memberikan perlawanan. Ia menghajar pria yang menahannya yang membuat sang sopir kehilangan kendali. Situasi semakin rumit, baik Casey yang memberikan perlawanan cukup baik berhasil membuat mereka berdua kewalahan. Sang sopir sebenarnya mengancam Casey untuk tetap diam atau ia akan menembaknya. Tetapi Casey berhasil merebut senjata milik pria yang menahannya dan langsung menembak sang sopir hingga tewas. Tak lama kemudian, Will datang. Ia langsung mengambil alih truk dan dengan cepat mendorong anak buah Connor ke luar truk. Sembari menyusuri jalan, di belakang mereka badai terakhir mulai mengikuti. Badai yang lebih seram daripada badai yang berada di kota. Mereka pun berusaha untuk mengeluarkan truk dari ancaman badai tersebut dengan cara memepet truk yang dikendarai oleh Connor. Alhasil truk milik Connor perlahan melambat dan mulai tersedot oleh badai angin di belakangnya. Akhirnya truk Connor meledak setelah tertimpa oleh muatannya sendiri. Karena badai semakin mengganas, Brice tak bisa lagi mengendalikan truknya. Ia pun berusaha untuk berpindah pada truk yang Will kendarai. Beruntung, Brice berhasil berpindah tetapi tidak dengan para peretas. Sehingga para peretas terpaksa harus tewas karena truk milik mereka tertarik oleh badai angin. Setelah berhasil menyelamatkan diri masing-masing, Willy langsung menancapkan gasnya untuk terhindar dari badai angin ganas yang berada di belakang mereka. Dan akhirnya Willy berhasil. Mereka pun kembali bertemu dengan cuaca normal dengan uang sebesar $200 juta di dalam truk mereka. Tamat.